Puji Tuhan, shalom saudara. Praise the Lord, shalom everyone. Shalom, shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara sore hari ini. I'm so glad to see you guys tonight. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. We're getting into the Word of God. Semalam saya pada saat doa malam, Last night we had a prayer night, saya datang lebih awal so I came earlier. dan kemudian saya set up 2 speaker itu di atas. So I set up 2 speakers above. Ya, karena saya kepingin lebih early supaya semuanya bisa rapi begitu ya. Jadi nggak terlalu banyak masalah di mic dan speakers. So the reason I put it there because we want everything to be started earlier. Karena saya tahu minggu lalu kita ada acara yang cukup panjang, ulang tahun salah satunya Ibu Santi. Because last week we had a longer sermon because we had a celebration of somebody's birthday. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang membantu untuk beresin kabel-kabel yang di atas. Thank you for everyone who participated. Nah, pada saat saya selesai setup yang di atas, After I was done setting up those things up above, dari atas ini saya gelapin, saya cuma pakai beberapa lampu. I turned the light off and I only used few lights. Dan saya lihat ada orang yang duduk di situ, saudara. And I saw somebody sitting out there. Begitu saya turun, saya lihat itu salah satu dari majelis gereja ini di sini. And he was one of the church members Saya of kasih this church. salam. I greeted him. Nah, pada saat itu Angel sudah worship di ruang sebelah sana That time Angel has started worshiping on the other side dengan lagu Indonesia, with Indonesian song. dan orang ini berkata sama saya, And this person said something to me. lagunya enak sekali, dia bilang gitu. The song sounds really good. Padahal dia orang Spanish, saudara. Actually, he was a Spanish guy. Dan saya lihat Angel sama Ibu Fang udah worship lama di situ. So Angel and my wife, they were worshiping over there pretty long time. Dan orang itu tanya, itu ada bahasa Inggrisnya nggak? And he asked me if there was any English translation for that song. Saya mengerti bahwa dia mempunyai hati kepingin belajar lagu Indonesia itu, I saudara. knew that he had a heart wanting to learn that Indonesian song. Lewat peristiwa yang sangat sederhana, Through this simple occurrence, lewat lagu, lewat musik, lewat Angel dan Ibu Fang yang berdoa di situ, through the song, through the singing, and through the prayers, ada seseorang yang tersentuh hatinya somebody was touched karena Roh Kudus menjamah dia. because the Holy Spirit touched him. Cuman dengar dan dia berkata, ada nggak ini lagu dalam bahasa Inggrisnya? He only listened to that song. He asked if we had Indonesian English version. Namanya Brother Alberto namanya. His name is Alberto. Dan saya bilang, Brother Alberto, kita pelan-pelan dalam bahasa Indonesia, kita translate dalam bahasa Inggris. So I told him that we would like to translate slowly from Indonesia to English, Supaya yang dalam bahasa Inggris bisa juga mendapat berkat. so the English spoken people can get the blessing as well. Iya, puji Tuhan. Andreas bisa ada waktu untuk iringi? Belum? Oh ya, oke. Ya, jadi dari peristiwa yang sederhana kita dapat blessing ya. Mereka bisa. Through Oh, the ini- simple occurrence, they can get blessing. Ini lagi nyari anaknya Andreas ini. Oke. Ya, dari perkara yang sederhana kita belum apa-apa sudah ada orang yang tersentuh dengan puji-pujian dan penyembahan. So there was somebody who got touched by that song that Dan saya rindu kita juga bisa jadi impact ya. So I yearn that we could be impactful for others. Tahun ini Pak Pastor Frank juga ngomong sama saya, dia undang saya untuk meeting nanti hari Selasa. Also, Pastor Frank told me there will be a meeting this Tuesday. Ya, kerinduan beliau adalah supaya dia bisa juga orang Indonesia berkembang ya, banyak jiwa diselamatkan. So his desire also, so he would like to see the Indonesian community being developed. Dan kita juga punya komunikasi dari grup-grup yang lain. So also we have other communication from other group too. Oke, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. So we're going to be learning the Word of God tonight. Siapa yang suka makan beef? Who likes to eat beef here? Oh. Dalam minggu ini saya diberkati oleh Stephen. So I got blessing from Stephen this week. Karena saya diajak sama Stephen makan
Indian buffet. He took me to an Indian buffet. Saya nggak expect diajak makan Indian buffet. I didn't expect that he will take me to Indian buffet. Indian food, India ya. India is like Misalnya India. lagunya jale-jale yang seperti itu ya. Oke, India. Karena saya terus terang trauma sekali dengan masakan India, saudara. Actually, before I was traumatic about the Indian food. Pernah sekali saya coba dengan Ibu Fang pergi ke restoran India. I tried before with my wife. Habis itu saya kapok nggak mau masuk lagi, saudara. And after that, I said I would not go back Karena again. aroma karenya itu, saudara ya. Because the aroma of the curry is so Mau offensive. buat saya pingsan, saudara ya. So it could make me fainted. Terlalu tajam sekali. So it was very offensive. Jadi strong. saya lebih condong milih makan Mediterranean, saudara. So I prefer the Mediterranean food. Nah, si Stephen ngajak saya, ayo, dia cuma ngajak mau makan keluar gitu. So you told me that we will go out eating. Sambil berbicara soal masa depan daripada pelayanan dan gereja. And we're also talking about the future of this church. Ya, banyak hal yang kita bicarakan, kita mau spend cuma orang dua untuk future daripada gereja dan pelayanan. Many things that we would like to speak as well. We would like to have some time alone together. Pikir saya mau diajak makan ini, dimsum, saudara. I thought he will take me to dim sum Kalau place. dimsum sih oke-oke aja, saya nggak ada yang nolak, saudara. Dim sum is fine. I'm not gonna be rejecting. Tapi tiba-tiba radarnya berubah, saudara. But suddenly the radar Dia was bilang changed. Indian buffet, dia bilang And he gitu. said Indian buffet. Hati saya makjelek gitu ya. I was so Karena startled. saya ingat beberapa tahun lalu masuk ke restoran India mau semaput itu, saudara. Because I remember like few years ago I went to Indian restaurant. I was about to faint. Sampai di sana, tapi saya pikir gini, cobalah, siapa tahu nggak semaput kali But ini. when I got there, I thought, oh, I'd better try. Terus kemudian kita sampai di sana dan saya lihat, wah, lain ini kelihatannya. So we got there and I saw it seemed like different. Memang tajam semua, So the aroma was pretty strong. ya. Dan tiba-tiba dalam benak saya cuma satu. So in my mind there was one thing. Ada waiternya yang dekat saya. There was one waiter next to me. Saya cuma tanya satu perkara, mana yang sapi di sini? Dia And I asked him which Saya one. nggak nyangka kalau orang India itu nyembah sapi, saudara, Which nggak one? makan sapi. The Saya beef. tanya mana yang sapi ini, tuh? Because actually Indian people they don't eat beef. Karena saya nggak makan sapi, saudara. Because I don't eat beef either. Terus dia bilang, oh di sini nggak ada yang sapi, dia And he bilang said, gitu ya, sambil "There is no malu-malu beef gitu ya. over here." Saya nggak nyantol begitu pulang setelah bersadar bahwa orang India nggak makan, yaitu sapi tadi. And saudara. later on I realized the Indian people did not eat the beef. Tapi puji Tuhan luar biasa, satu pengalaman yang luar biasa. But praise the Lord is amazing experience. Ya, sore hari ini kita akan belajar dari satu ayat, Tonight beberapa we're ayat learning from dari verses Imamat. Oh, From- belum dengar. Leviticus, Imamat, Okay, from the book of Leviticus, pasal yang ke-11, chapter 11 ayat yang pertama sampai Verse yang one. ketiga. until 3. Ya, ayat ini akan dibacakan dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya akan langsung ditampilkan di slide. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, puji Tuhan. Saya bisa minta Ko Iwan bisa bacakan dengan keras. Binatang. Jangan makan bintang, nggak cukup mulutnya. Ya, jadi Tuhan memberikan batasan untuk orang Israel, ya, God gave Israelite people the limitation apa yang boleh dimakan dan apa yang what they could eat tidak boleh dimakan. and what they could not eat. Ya, jadi Tuhan beri batasan lewat imamat ini, saudara. So through this book Leviticus, God gave Israelite people the limitation about eating. Kalau saudara teruskan, ada banyak jenis binatang di situ, There are so many kinds of beast, ya. Tapi dengan sebuah ketentuan yang dari Tuhan. but with one thing from the Lord. Ketentuannya adalah untuk binatang yang berkaki 4, For the four-legged animals, yang boleh dimakan adalah yang memamah biak so you can eat the one who chew the cud, dan berkuku belah. and the animals who have the split hooves. Jadi kukunya split 2.
So the hooves split. Dan into- kemudian dia harus memamah biak. And Saudara they have- tahu memamah biak? Apa itu memamah biak? and they have to chew the cud. Hah? Banyak anak? Oh, kok mamah biak banyak You anak? know what the Huh? chew the cud is? Gimana? Menyusui. Kalau menyusui itu bukan mamah biak, mamalia itu menyusui. Bukan mama mia, mamalia. Aduh. Mama mia mah. Mamalia itu istilahnya, mamalia, oke? It's a different thing. Bukan mama mia, oke? Oke, jadi yang mama biak itu begini, saudara. Berkuku belah, saudara tahu ya? Kukunya hanya 2. So the animals that have split hooves. Kuda kukunya berapa? What about the horse? 1, 5. 1 hoof or 2 hooves? Kuda kaki nggak 5, mengerikan kalau kuda kayak gini. Cuman 1 udah, ya. Nah, mama biak itu dia itu makan rumput, Chewing the cud. The tapi karena animals rumput eat itu the keras, grass. Because the grass is pretty hard, maka dia masukkan dulu di perutnya. so they have to put that thing inside of his stomach. Setelah banyak, And after that, dia cari tempat untuk berteduh. so he goes somewhere else. Kemudian dia keluarin lagi itu yang habis dimakan itu. And they just throw it out again. Saudara jangan tiru cara ini, saudara. Don't do this thing Karena perut saudara cuma 1. because you only one stomach. Sapi itu perutnya berlapis-lapis. So the cows have a layer. Kalau saudara lihat ada bagian-bagiannya. You see, like there are so many parts of the beef stomach. Saudara nggak bisa meniru sapi. So you cannot emulate Kita the nggak beef. bisa niru sapi. We cannot emulate the beef. Sapi bisa makan, dikeluarkan, dikunyah, dimakan lagi. The cows can eat and they can spit it out again and they can eat the cud again. Kalau manusia bisa seperti itu, saya rasa bisa semaput-semaput, saudara. If the human can do that, so they will be going. I think they will faint. Kita nggak bisa setelah makan dikeluarin, dimakan lagi, pingsan, saudara. So we cannot do such thing like the cows do. Jadi itulah memamah biak. Setelah dikeluarkan, dimakan lagi, dimasukkan lagi. That's why they chew the cud. Kemudian dikeluarkan lagi, So it's repeating. dikunyah lagi, So dan kemudian dimasukkan lagi. Karena itu sapi itu giginya geraham semua. Tahu ya gigi geraham? that's why the cows have only one kind of teeth, all the same. Saudara punya gigi geraham nggak? It's the Yang ini di belakang ini gigi geraham. wisdom Yeah. wisdom tooth. Sapi semua giginya geraham semua. So they only have the wisdom teeth Karena dia harus menggiling itu yang namanya rumput. because they have to chew the cud. Jadi saudara bisa mengerti. Nah inilah yang boleh dimakan. This is the one that the Israelite people could eat. Orang Israel sangat ketat untuk masalah makanan. They're very strict about eating. Karena itu kalau saudara pergi ke daerah Beverly Hills dan sekitarnya, If you go to Beverly Hills and next and the saudara akan menemukan toko-toko yang bertuliskan kosher, so betul? you can find stores which have the name kosher. The label kosher. So it's labeled kosher. Nah, disitulah mereka biasanya belanja. Disitulah mereka biasa belanja. Belanja, Oh, they are shopping over there. ya. Nah, jadi untuk kita nggak ada masalah, So for us, we don't have any problem karena kita nggak ada urusan dengan keturunan Abraham secara jasmani. because we are not related to Abraham physically. Tapi memang makan segala ada risikonya, saudara. So, but you eat everything, there's a risk. Ya, ada risikonya. There's always a risk. Jadi orang Israel sangat ketat sekali dalam hal makanan. So the Israel people, they are very strict Itu about ayatnya mereka ambil dari Imamat. So they take the verse from the Leviticus, Sama dengan kita. like the same like us. Nah, saya percaya Tuhan menjaga umat Israel saat itu. I believe that God protected the Israelite people that time. Tapi ternyata
Tuhan punya maksud rohani. But actually also the Lord had a divine purpose. Jadi ada maksud rohani di dalam ayat Imamat pasal 11 ayat pertama sampai yang ketiga itu. There is a divine purpose through this verses. Tuhan sebetulnya mau berbicara, inilah cara hidup Actually the Lord wanted to say this is the way you live secara spiritual spiritually, yang menyenangkan hati Tuhan. so they can please the Lord. Yaitu harus memamah biak So you have to chew the cud dan juga berkuku belah. and having the split hooves. Saya sering menyinggung tapi mungkin belum terlalu dalam. So I have said about this thing, but it was not profound yet. Tapi hari ini kita coba sedikit lebih dalam. So we're gonna talk about this deeper. Ya, saudara lihat itu sapi, dia ada perutnya besar sekali, saudara. You see like a big tummy of the cow, Dan sapi itu ada banyak daerah-daerahnya, perutnya itu. and there are many parts from in that stomach area. Berkuku belah dua. So split hoof. Ya, ini adalah bagian daripada si sapi itu. This is the draft of the cow. Tuhan mau bicara lewat gambaran binatang ini. So the Lord wants to speak through this picture. Berkuku belah, So the animals who have the split hoof. orang Kristen harus berkuku belah. So the Christian have to be having a split hoof. Ya, maksudnya bagaimana? What is the meaning? Kita hidup di dalam dunia, So we are living in the world, tetapi kita mempunyai fokus di dalam kerajaan Tuhan. but we have a focus in the kingdom of the Lord. Ada satu ayat di dalam kitab Yohanes, There's a verse in the book of John. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Jesus was praying for his disciples. Dia berdoa supaya Tuhan menjaga murid-muridnya So he was praying for the Lord protected his dari dunia ini. disciples from the world. Ya, karena apa? Tidak mungkin murid-muridnya dibawa keluar angkasa, tidak It mungkin. is impossible to take the disciples out of the world. Tuhan bilang, kamulah terang dunia. And that's Betul? you are the light of the world. Kamulah terang You dunia. are the light of the world. Jadi dengan perkataan kuku belah ini, saudara bisa mengerti. With the term of the split hoof, so you can Yang satu, understand. memang kita masih hidup di dalam dunia. So one side we are still living in this world. Tapi selama kita hidup dalam dunia, As long as we live in this world, konsep pemikiran kita our concept of thinking, fokus kepada kerajaan so we've sorga. got to focus on the kingdom of the Lord. Ini halal, saudara. Ini yang diperkenan Tuhan. This is the one that God will be pleased. Ada banyak orang hidup dengan cuma satu tujuan, Many people only live with one purpose, yaitu tujuannya hanya di bumi ini saja. only like being in this world. Kalau yang nanti saja, dia bilang gitu. So for the future, Apa katanya nanti kalau sudah meninggal? whatever happens in the future. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. The scripture doesn't say about that. Ya, Firman Tuhan mengajarkan selama kita berjalan di dalam dunia, The word of God, as long as we are walking in the world, kita juga berpikir tentang apa yang akan datang. so we also have to think about the future thing. Coba buka satu ayat di dalam kitab Kejadian. So open the book of Genesis. Ini halal juga, saudara. Kejadian. The Genesis. Sangat sering saya bawa ayat ini. I often Kejadian talk pasal yang about this kelima. verse. Genesis 5. Kejadian pasal yang kelima. Genesis 5. Ayat yang ke-22. Verse 22. 22, 23, dan 24. 22, 23, and 24. Tolong Michael bisa baca. Kejadian 5, 22, 23, 24. Oke, sampai di sana. Cara hidup Henok The way of life of Enoch. berkuku belah. So he was split hoofed. Dia tetap berjalan seperti biasa, So he kept walking as usual, melakukan aktivitas sehari-hari, doing his daily activities. bahkan punya banyak anak. Even he had many children. Tetapi di satu sisi, But on the other side, dia hidup bergaul dengan
Tuhan. So he lived by walking with the Lord. Sehingga di satu titik dia diangkat oleh Tuhan. So for one point, he was taken up by the Lord. Inilah kuku belah. This is split hoof. Dia berjalan di muka bumi, Or Enoch walked in the world, tetapi dia juga hidup bergaul dengan Tuhan. but he walked with the Lord. Bukan cuma itu saja. Not only that, Kriteria berikutnya adalah the next criteria, memamah biak. chewing the cud. Coba katakan sama-sama, memamah biak. Iya. Saudara tahu kalau sapi memamah biak, dia No, menggerakkan the- gerahamnya seperti the saudara cow- makan The cow, they chew the cud, permen karet. like you're chewing the gum. Ya, itu memamah biak. Jadi makanan dimasukkan, You take the food in, kemudian dikunyah kembali. and then you rechew the food that you have eaten. Ini cara hidup yang diberikan oleh Tuhan. This is the way of life given by the Lord. Ada banyak jenis manusia. There are so many kinds of men in the Ada world. banyak jenis orang Kristen. There are so many kinds of Christian people. Tapi kalau saudara kepingin kuat di dalam Tuhan, But if you like to be strong in the world, in the Lord, kita semua harus memamah biak. so we all have to chew the cud. Karena apa? Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Because the scripture said, meditate the word of Bukan God cuma day and night. baca sekali, Not only reading once, bukan cuma dihafal, not only memorizing it, tetapi direnungkan siang dan malam. but you have to meditate the word of Ini God. adalah kunci keberhasilan daripada Daud. This is the key, the key of success of David. Walaupun dia pernah jatuh dalam sekali, Even he fell, tapi dia pegang satu kunci ini. but he held one key. Aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. So he meditated the word of God day and night. Anaknya Salomo tidak melakukan hal itu. His child Solomon, he didn't do that. Jatuh dia. So he fell into the sin. Daud melakukan hal itu. But Daud did that. Merenungkan siang dan So malam. David meditated day and night. Musa melakukan seperti itu. Moses did the same thing as well. Dia bertemu muka dengan Tuhan. So he met Lord face to face. Saya bisa lihat, So as you can see, saya bisa melihat orang-orang yang punya fondasi yang kokoh dalam Tuhan. I can see the people who have the strong foundation in the Lord. Dia mempunyai kehausan untuk baca firman Tuhan. They have a thirst to read the Bible, Untuk bisa mengerti mengapa peristiwa ini bisa begini. to understand why it says what it says. Mengapa kisah Daud seperti ini? Why the story of David is Mengapa like that. Esther seperti ini? But also the story of Esther, Mengapa Daniel seperti ini? and also about the book of Daniel. Ada orang yang cuek, Many people they are ignorant. tidak mau memperhatikan, They don't want to be watchful, dan pertumbuhannya nggak bagus. and the growth is not really that good. Saudara bisa lihat, As you can see, kalau saudara mau punya kekuatan, if you want to have a strength, saudara harus memamah biak. so you have to chew the cud. Kita harus makan. So we have to eat. Anak kecil biasanya kalau makan harus dipaksa, harus disuruh. Actually, Betul? we have to force the children to eat usually. Dan kalau sudah dewasa, makan sendiri. But if you are already being mature, so you can eat by yourself. Begitu pula dengan saudara. Untuk jadi dewasa, saudara harus bisa makan sendiri. To be a mature person, you can eat by yourself. Saya akan berikan satu pengertian yang lebih dalam dari I'm ini. gonna be giving you a deeper understanding. Ada banyak ayat There are so many verses. yang berkata tentang upah. They say about the wage. Sekali lagi saya katakan, keselamatan bukan upah. Once again, I'm telling you the salvation is not a wage. Keselamatan itu anugerah. The salvation is a bestowal. Ya, beda saudara. Keselamatan bukan upah. Salvation is not a wage. Coba, siapa yang bisa mengerti keselamatan bukan upah? Who can understand which the salvation is not a wage? Upah itu saudara dapat dari hasil apa? Kerja. A wage you get it from your job when Ya. you work. Kalau anugerah tanpa kerja,
bisa langsung dapat. So the grace, so you can have it without being earn it. Hanya langsung terima saja. So you just receive it. Itu adalah anugerah. That's a grace or bestowal. Banyak orang dunia dia berkata, aku bekerja untuk keselamatan. Many secular people, they say, I work for the salvation. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya harap Tuhan melihat hasil kerja saya supaya saya diselamatkan. I've done this, I've done that, so I want God to see what I have done so I can be saved. Salah, keliru. Actually, it's wrong. Karena Tuhan menyediakan keselamatan sebagai anugerah. Because the Lord gives us the grace as salvation as a grace. Saudara hanya bisa langsung terima saja. So you just receive it. Tetapi setelah saudara masuk dalam anugerah keselamatan, But after you have that grace, Tuhan memberikan kesempatan yang berbeda so God will give you a different opportunity. untuk kita mendapat upah. So we can be having a wage. Ada banyak ayat, saudara bisa catat, Ibrani 11 ayat 10, Ibrani 11 26, Matius 20 20, Wahyu 22 12 itu berkata soal upah semua. So there are many verses or chapters in the Bible related to the wage. Saudara bisa tanya saya tentang ayat-ayat ini, nanti saudara catat di rumah. So you can ask about these verses. Ingat, kita berkuku apa? Remember, Berkuku belah. we have a split hoof. Jadi sorga adalah tempat kita untuk menerima upah. So the heaven is a place that we can receive our wage. Karena upah yang akan kita terima itu kekal selama-lamanya. Because the reward they will receive is eternal. Dan dunia ini adalah tempat untuk membuat upah tersebut. And the world is the place that we can earn about that wage. Kesempatan saudara dan saya hanya di sini. Our opportunity is only in the world. Kita tidak ada lagi kesempatan di sana nanti. We don't have a second chance over there. Yang di sana sudah set dari yang di sini. Because when we get there, already set for what we have done in the Nggak world. bisa nambah di sana. So we cannot add more. Nggak bisa dikurangi di We sana. cannot make it less. Coba kita lihat ayat Wahyu 22 ayat 12. Sudah ketemu Revelation semua? 22:12. Coba kita baca dengan keras. Rika, bisa bacain Rika. Wahyu 22:12. Saya akan bacakan sekali lagi. Sesungguhnya aku Tuhan Yesus akan datang segera, dan aku Yesus membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pada saat orang itu ada di dunia, When those people are in the world, Tuhan datang and the Lord comes, dan ini upahmu. and this is your reward, Berdasarkan apa yang sudah kamu kerjakan di dunia. according what you have done in the world. Setelah itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. After that, nothing's changed. Kesempatan kita ada di sini, saudara. So our opportunity is here. Amin. Amen. Dan untuk mendapat kunci, mendapat upah, ada satu kunci yang luar biasa. In order to get the reward, we have a key, a very special key. Minggu-minggu depan saya akan melengkapin satu persatu. In a few coming weeks, I'm gonna be talking about this one by one. Untuk mendapatkan upah, sebetulnya kunci dasarnya adalah karakter. To get the reward, actually the basic key is a character. Kita akan baca dua ayat yang di depan. So we'll reading those two verses. Dua ayat ini merupakan karakter yang buruk dari seorang hamba. These two verses are about vice. Ya, karakter buruk, jangan ditiru. It's a vice, a bad character. Tapi gara-gara karakter ini dia tidak dapat upah. Because this character, so he didn't get the reward. Oke, coba kita baca Matius 25:26. Ciketi, tolong baca. Matthew 25:26. Kita lanjutkan di Lukas 12 ayat 45. Luke 12:45. Lukas 12 ayat 45. Alex, tolong bacakan. Lukas 12:45. Saudara bisa lihat dari karakter yang jelek dari dua hamba ini, hamba-hamba ini. From the bad characters from these two servants, Kalau saudara baca ayat selanjutnya, if you read the next chapter, mereka dibuang. so they were cast out. Sebaliknya di ayat selanjutnya dikatakan ada hamba-hamba yang baik. The next
chapter, the next verse, there are like a good servants, dan mereka mendapatkan upahnya. and they have their rewards. Berarti kata kuncinya adalah karakter dari orang ini. So the key is the character of this Karakter person, daripada hamba-hamba ini. the character of these servants. Dia menerima tugas dari tuannya. So they have received the task from his Dan dikatakan master. yang satu jahat dan malas. One was very wicked and lazy. Bahkan ada yang tulis jahat dalam hatinya dan kemudian dia memukul hamba-hamba yang lain. Even he hit the other servants. Wow. Ujungnya adalah hamba-hamba ini mereka dibuang. So at the end, these servants are cast out. Tidak menerima upah. So they don't get the reward. Jadi bagaimana kita bisa menerima upah? How can we get the reward? Kita coba balik karakter kita. So we like flip it our character. Karakter saudara, karakter saya. Your character, my character. Itu penghambat yang paling besar, saudara. This is a big constriction, Ada yang a Tuhan big obstruction. profetikan bagus-bagus. Tapi karena karakternya nggak berubah, saudara. Because their character is not changed. Bukannya profetiknya nggak jalan, saudara. It doesn't mean because the prophecy Tapi- doesn't work. Orang itu yang membuat semuanya gagal. Because this person makes everything to be failing. Saudara bisa lihat hati-hati, saudara. So be careful. Tapi sebaliknya, On the other hand, kalau saudara dan saya punya karakter yang bagus, if you and me have good character, maka dengan mudah sekali so it's easy. Tuhan mengarahkan dan membentuk orang itu. God will guide and form that person. Amen. Amen. Itu kata kuncinya di situ, saudara. That's the key word. Ya, bukan masalah banyak doa atau sedikit doa. So it's not about how many prayers you have. Ada efeknya juga, Even there is some effect about that. tapi kata kunci di sini adalah karakter orang itu. But the key word of it is the character of that person. Kalau karakternya sebagai hamba yang jahat If the character is being a wicked servant dan malas, and lazy, akhirnya nggak terima upah, terima hukuman. at the end they don't get the reward but the punishment. Coba kita lihat, kita koreksi karakter kita So we masing-masing correct and see our character. supaya Tuhan ubah. So the Lord can change. Saudara bisa lihat patokannya bagaimana? What is the standard for that? Tiru Jesus. Imitate Jesus. Tiru Jesus. Karakter Jesus. Jesus' character. Itu sudah paling top. That's the best of. That's Jangan the best. tiru yang kanan, jangan tiru yang kiri. Don't imitate the others. Orang bisa salah. So people can be wrong. Orang ini bisa salah, orang itu bisa This salah. person could be wrong. That person could be wrong. Ada banyak orang tersandung gara-gara lihat orang. Many people stumble because they are looking at other people. Dia bilang kalau lihat Tuhan, Tuhan terlalu tinggi di sana. Because you look at the Lord is too high to be Buat reached. saya lebih baik lihat Tuhan Yesus karena dia jadi manusia, betul? For me, it's better to see Jesus because Jesus Dia jadi became a manusia, man. lihat dia. So look at Jesus. Lihat manusia Jesus. Look at the Jesus as a human. Jangan lihat manusia-manusia yang lain. Don't look at the other human. Lihat bahwa dia Tuhan turun jadi manusia. Look at Jesus came to the world as a man. Itu yang harus kita fokus. This is our focus. Amen. Amen. Kita persiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. We prepare ourselves to receive the body of the Lord. Besok hari Minggu Tomorrow is Sunday, kita tidak mau kehilangan upahnya. so we don't want to miss the reward. Tuhan memberikan kesempatan yang terbuka God has given us opportunity untuk gereja ini. for this church. Kita buka hari Minggu sore jam 4.30 di tempat ini. So we'll be having a service at 4:30 Sunday in this place Di ruang sebelah yang di sebelah sana. or the other room. Ya. Dan kebaktian ini terbuka untuk semua. And this service is open for everyone. Seperti pada saat kita ada di West Covina. The same like when we had the sermon in the service in West Covina. Hanya bedanya kita akan lebih fokus di dalam bahasa Inggris. The difference only that we only more focus in English. Tapi saudara jangan khawatir yang bahasa Indonesia. But don't worry about the people who speak Indonesian only, Karena akan ditranslate dalam bahasa Indonesia. because it will be translated in Indonesian. Ya. Dan hari Minggu
akan kita doakan supaya banyak anak-anak youth terutama di daerah sekitar ini supaya mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. So I'm praying for the youth surroundings area to either they can feel the presence of the Lord. Dan juga family-family yang sudah ada di Amerika ini. As well as families who live in the United States. Rata-rata teman-teman yang live in mereka biasanya sudah pulang saat itu. So those people who have live-in position usually they go home on Sunday. Tapi kita tetap berdoa. So we still pray. Karena kita ada hari Jumat sore. We have Friday evening. Jam 8. 8 o'clock. 8:30. Kemudian 8:30. hari Sabtu jam 6 di sini. Saturday 6:30 here. Dan kemudian ada hari Minggu jam And then Sunday 4:30. 4:30. Kita mau menerima upah dari Tuhan. You want to receive the reward from the Lord. Saya suka ayat yang satu ini. I really like this verse. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Hebrew chapter 11 verse 26. Ibrani 11 ayat 26. Hebrew chapter 11 verse 26. Tolong Rudi bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Ia Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara bisa lihat. Saya rindu kita bekerja sama. So I'm yearning that you guys can cooperate. Doakan supaya banyak jiwa-jiwa boleh Pray for the sujud menyembah souls. Tuhan. They can come and bow down before the Lord. Dan saudara akan juga mendapatkan upahnya. And you also can have the reward. Kalau Lakers menang, If the Lakers win the game, saya percaya sampai tukang gosok giginya mungkin juga mereka pasti sukacita semua. so whoever is participating in Yeah. Lakers, they also they're Itu going to be bagian yang joyful paling kecil. Mereka sukacita karena mereka satu tim because they're a team dan mereka mendapatkan upahnya. and they receive the reward. Kita mau diberkati Tuhan dalam hal ini. So we want to be blessed by the Lord tonight. Ya, saya rindu doakan terus, I'm yearning, keep praying. kasih tahu teman-teman, So tell friends, bukan cuma hari Sabtu saja kita ada di sini, not only Saturday we are here, tetapi juga hari Minggu. also Sunday 4:30. Saya rindu semua juga ikut melayani Tuhan. I'm yearning also for you guys, all of you guys, serve the Lord. Dan untuk melayani Tuhan kita harus dipersiapkan. In order to serve the Lord, we have to be prepared. Ya, saya akan siapkan sebuah kelas kecil khusus. I will prepare a special little class. Dan untuk setiap teman-teman yang melayani akan mendapatkan informasi, bukan informasi, pelajaran tentang melayani. So whoever is in the ministry, Dan so ini they have akan dipimpin oleh Rudi. information. So I'm gonna lead that. Rudi yang information. akan menjadi tim leadernya. I'm gonna be the team leader for that matter. Jadi saudara bisa mengerti, oh melayani ini bukan cuman di depan dan kemudian setelah selesai melayani ya selesai begitu saja. Tidak. So you can understand, being in the ministry, you are not only coming here and then you are not doing anything afterward, Tapi saudara bisa mempersiapkan diri saudara but you can prepare yourself dan kemudian sudah mengerti arti pelayanan itu. and you understand what the ministry meaning is. Amen. Amen. Kita sama-sama bangkit berdiri. So please be standing up. Saudara tahu kalau saudara buka YouTube, If you open a YouTube, saya cukup bersyukur sama Tuhan. I'm pretty grateful for the Lord. Masih ingat khotbah saya tentang CERN. Do you still remember about my sermon called CERN? Dan saya lihat hari ini mencapai 750 orang yang view itu. And there have been 750 people viewing that. Kita belum ada 750. Saya bukan berkata tidak ada, tapi belum ada. We haven't reached 7,700 people, Tapi kehadiran saudara di tempat ini but your presence here menjadi berkat buat mereka juga. becomes a blessing for others. 750 orang belajar soal CERN. 700 people has been learning about the sermon called CERN. Kalau saudara kepingin tahu, saudara ketik khotbah CERN Calvary Harvest akan So if muncul. you want to know, you just type it CERN, Iya, khotbah CERN Calvary Harvest. Calvary Harvest.
Dan saudara lihat, saudara dengarkan kembali di situ. and you can rewatch again. Kita sama-sama tutup mata. Close your eyes. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. Engkau memberikan kami kesempatan So you give us opportunity untuk kami boleh menjadi berkat. so we can be a blessing. Dan Engkau sedang menyediakan upah dalam hidup kami. And you're preparing the reward in our life. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. So we're grateful for your bestowal. Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah kami. This is not because our strength. Kami hanya beberapa di sini Tuhan. We are only few here. Tetapi Tuhan Roh Kudus But the Holy Spirit yang membawa kami menjadi berkat untuk banyak orang. so bring us to be a blessing for others. Biar pintu berkat ini boleh tetap terbuka. May the blessing of this the door of blessing may keep open. Terus boleh menjangkau secara efektif jiwa-jiwa yang ada. So it can keep reaching the souls. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Di depan kami ada anggur dan roti biasa. There is ordinary wine and bread. Kami angkat di hadapan Tuhan. So we're lifting before you, Lord. Bapa, hamba mohonkan berkat-Mu Father, I'm praying for your blessing turun atas roti dan anggur ini being poured on the bread and the menjadi wine tubuh dan darah to Yesus. become the body and the blood of Christ. Dalam nama In Yesus, the name of Christ. ia akan menjadi persekutuan So to be a unity, kami dalam Tuhan, Tuhan dalam kami. a communion, we are in the Lord and the Lord in Dalam nama us. Yesus In HaMashiach, the name of Jesus Christ, kami terima berkat yang besar ini. we receive this mighty blessing. Amen. Amen. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil perjamuan. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Beginilah firman Tuhan, aku berkata kepadamu,
I'm telling you, Sesungguhnya barang siapa percaya, surely who believes, ia mempunyai hidup yang kekal. he has eternal life. Yesus HaMasiah berkata, Jesus akulah Christ roti hidup. says, I'm the living bread. Nenek moyangmu telah makan mana di padang Your gurun, ancestors ate manna in the dan mereka wilderness, telah mati. and you have died. Inilah roti This is the bread yang turun dari sorga. that descended from heaven. Barang siapa makan daripadanya, Whoever eats it, ia tidak akan mati. he doesn't die. Yesus HaMasiah berkata, Jesus Christ says, akulah roti hidup I'm the living bread yang telah turun dari sorga. that descended from heaven. Jikalau seorang makan dari roti ini, Whoever eats it, ia akan hidup selama-lamanya. he will live forever. Dan roti yang kuberikan itu The bread given to ialah dagingku my flesh, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. given to the life of the world. Aku berkata kepadamu, I'm saying unto you, sesungguhnya verily, jikalau kamu tidak makan daging anak if you manusia don't eat the flesh of the dan Son of- minum darahnya, and drink the blood, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. you don't have the life. Barang siapa makan dagingku Whoever eats my flesh dan minum darahku, and drink my blood, ia mempunyai hidup yang he kekal. will eternal life. Dan aku akan membangkitkan I dia will raise him up pada akhir zaman. at the end of time. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Because my flesh is real food, dan darahku adalah benar-benar minuman. and my blood is real. Barang siapa makan dagingku Whoever eats my flesh dan minum darahku, and drink my blood, ia tinggal di dalam he aku dwells in me, dan aku di dalam dia. and I dwell in him. Sama seperti Bapa yang hidup Likewise, the living Father mengutus aku sent me, dan aku hidup oleh and Bapa. I live by the Father. Demikian juga Also, barang siapa memakan aku whoever eats me, akan hidup oleh aku. so I will live by him. Inilah roti This is the bread yang telah turun dari sorga. descended from heaven. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, So such bread eaten by dan your mereka telah mati. forefathers, and they all have died. Barang siapa makan roti Whoever ini, eats this bread, ia akan hidup he will live selama-lamanya. eternally. Kita akan angkat tubuh Kristus di So we atas lift up kepala. the Beginilah Christ firman above Tuhan. the head. This is the word of God. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, What I pass on to you, telah aku terima dari I Tuhan, received from the yaitu bahwa Tuhan Yesus The night pada Jesus malam waktu ia diserahkan, delivered, mengambil roti. took the bread, Setelah itu ia mengucap syukur atasnya, blessed it, ia memecah-mecahkannya, broke into dan pieces, berkata, and said, inilah tubuhku This is my body, yang diserahkan bagi kamu. given to you. Perbuatlah ini Do it menjadi peringatan to be akan aku. the remembrance Terima of me. kasih Bapa Thank you, Father, atas pengorbanan Tuhan for the Yesus sacrifice of Jesus di atas Christ kayu salib. on the cross. Tubuhnya His terpecah-pecah Father broken asunder, supaya kami mendapat so we can bagian dalam hidup. have our portion. Kami mengucap syukur, So we kami grateful. terima We are di received dalam nama in the name Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ. Yeshua HaMasiah. Kita makan dengan iman. So we by faith Kita akan angkat cawan ini. we lift up this cup above Beginilah the heaven. firman Tuhan. It's the word of God. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, Also he took the cup after lalu eating berkata, and said, cawan ini adalah perjanjian baru this cup is new covenant, yang dimeteraikan oleh darahku. sealed by my blood. Perbuatlah ini Do it setiap kali every time kamu meminumnya, you drink it, menjadi peringatan akan to the aku. remembrance of me. Sebab setiap kali kamu makan roti ini Every time you eat the bread dan minum cawan and ini, drink the cup, kamu memberitakan so you convey kematian the Tuhan death of the Lord sampai ia datang. until he comes back. Terima kasih Bapa Thank you, Father God, untuk pengorbananmu, for your sacrifice, yaitu anakmu yang tunggal, your begotten Son, Yesus Kristus. Jesus Christ. Darahnya dicurahkan His blood shed untuk mengampuni dosa for kami. our remission of sin. Darahnya His dicurahkan blood shed untuk melepaskan kami to deliver dari us segala ikatan-ikatan from every dosa. bondage of sin. Darahnya The dicurahkan blood shed untuk menghancurkan to kutuk-kutuk, break our dan curses. oleh And bilur-bilurnya by his stripes kami disembuhkan. we are healed. Kami terima We di receive dalam in nama the name Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ. Yeshua HaMasiah. Kita minum dengan iman. We drink it by faith. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus,
Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita sama-sama dalam posisi berdoa. Saya undang ke depan Om Tirta dan juga Pak Andi bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa buat mereka. We're praying for them. Arahkan tangan saudara berdoa buat mereka. Kita berdoa untuk Stretch for Ibu your Melani, hands to pray. supaya Tuhan sembuhkan dari sakit gondoknya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus HaMasiah. Mari Tuhan. Ora lama sakara lama syani. Beri kesembuhan untuk Ibu Melani dari sakit gondoknya Tuhan. Amandelnya di dalam nama Yesus HaMasiah. Semua sakit penyakit dalam hidup Ibu Melani lepas sekarang juga. Jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cabut semua sakit penyakit melalui amandel ini. Buat normal Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Ibu ini menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Arahkan tangan saudara kepada Pak Andi. Minta kesembuhan yang dari Tuhan. Bukan satu kebetulan Bapak ini datang pada sore hari ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sembuhkan Tuhan. Sembuhkan. Engkau yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pulihkan malam hari ini juga. Dalam nama Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Apa yang telah digerogoti oleh kemoterapi, sel-sel yang mati, mulai malam hari ini, sel-sel yang baik, sel-sel darah merah, darah putih, normal semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kami patahkan semua kekuatan kemoterapi yang menyebabkan kematian, kekeringan daripada sel-sel yang baik. Dalam nama Yesus HaMasiah dicabut. Tuhan, darah-Mu masuk dalam Bapak ini. Dia habis mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Darah-Mu Tuhan menghidupkan sel-sel yang mati selama ini. Tumbuh, berkembang, normal. Lihat kemuliaan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan itu. Bapak ini menerima kesembuhan itu. Kami semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan teman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, maupun berkat keuangan kami terima berasal daripadamu. Tiba saat kami memberi kepada Engkau yang terbaik Tuhan, yang menjadi milik-Mu Tuhan. Baik perpuluhan kami, persembahan kami Tuhan, dengan hati yang sukacita, dengan terpaksa Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, pemberian kami ini Tuhan, biar menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bagi peliharaan kerajaan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.